Makin sini semakin bingung ya. Katanya kalau di Hindu kan Tuhannya itu satu. Di Weda bilang ya. Tuhan ada di Weda itu. Ada di Weda. Di Hindu kan kita mengenal Dewa Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa itu manifestasikan sebagai Tuhan. Itu saya bingung yang mana nih saya sembah, yang mana nih yang kuat gitu kan. Katanya Dewa Brahma itu Dewa Pencipta, Dewa Wisnu itu Dewa Pemelihara, kalau Dewa Siwa itu Dewa Penghancur, Dewa Pelebur. Ternyata Tuhan itu nggak diperanakan loh. Tapi kok di sini Tuhan diperanakan, Yesus itu anak Tuhan katanya. Terus Dewa Siwa punya anak Ganesha, yang mana nih gitu kan. Hancur ke hati saya. Namanya sebagai anak ya. Aku nangis kalau diceritain. Apa aku balik aja gitu maunya, Mbak, jangan dah gitu. Maunya sempat gitu, jangan dah. Kalau udah susah-susah lo ngasih kita hidayah, masa kita buang hidayah. Selamat datang di Bogor, saya asli Bali, ibu saya Bali, bapak saya Bali. Kamu bisa jadi Bogor? Saya ada di Bogor karena emang kuliah. Oh iya, oke. Jadi jalani kuliah, lanjut S2 kebetulan di daerah Ciawi. Masya Allah. Jadi sahabat rukun, Mbak Stella ini tuh asli orang Bali. Asli Bali tuh. Dan mualaf di tahun berapa, Mbak? Saya mualaf tahun 2018. 2018, Masya Allah, luar biasa. Nah mungkin boleh kenalan dulu nih. Kan keluarga Bali nih, keluarga Bali. Asli Bali. Gak ada maksudnya turunan dari mana-mana itu enggak? Asli Bali. Asli Bali ya, Masya Allah. Boleh ceritakan nggak? Maksudnya di keluarga itu ada mungkin mix, ada yang keluarga dengan agama yang berbeda atau mungkin? Untuk agama berbeda sih enggak. Cuman kebetulan nenek dari mama saya emang ada Chinese-nya. Jadi Chinese Bali. Oh, ada Chinese-nya. Ya. Cuman Chinese Bali, tapi emang asli Bali. Bali dari lahir. Oh, yang ibaratnya kalau bisa di Bali itu ada ininya ya. Berkasta-kastanya ya. Kasta, ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, Waisya dan Sudra. Nah, Mbak itu di mana posisinya? Saya di Ksatria, tingkat 2. Tingkat 2, oh Masya Allah. Nah, awal kenal Islamnya itu gimana tuh Mbak? Maksudnya kan dengan mayoritas di sana kan Muslim, agama Hindu. Agama Hindu di Bali. Di Bali dan Muslim kan sana sebagai minoritas gitu. Nah, kenal Islamnya gimana Mbak? Awalnya itu saya mu'alaf, bukan saya mu'alaf sih Kak. Cuman awalnya itu mama saya di tahun 2017 sudah mu'alaf. Oh, mama sudah mu'alaf. Mama mu'alaf, alhamdulillah, karena dengar suara azan sih. Suara azan? Suara azan. Masya Allah. Sementara kalau di Indo kan cuma ada 3 kali panggilan ya, cuman nggak ada gitu, nggak ada sembahyang. Mohon maaf ya kalau yang sahabat Hindu ya. Nah, ya gitulah pokoknya ada karena azan, terus mama merasa terpanggil ya, akhirnya mama mu'alaf. Itu hidayah Allah ya, memang hidayah tidak bisa disangka-sangka dimanapun kalau sudah kepanggil ya. Masya Allah. Masya Allah. Awalnya saya memang benci banget sama Islam dulu. Oh iya? Iya. Kenapa itu Mbak Stella? Karena di Bali kan terdoktrin bom Bali itu loh Kak, yang sempat terkenal. Oh iya. Bukan masalah ini tapi kejadiannya ya. Oknumnya, orangnya, ya. agamanya ternyata. Tapi dulu berpikirnya Islam itu sebagai teroris. Banget ya. Karena itu merupakan musibah yang sangat kelam sih ya waktu bom Bali itu ya. Waktu itu usia berapa dong? Saya masih kecil. Sekitar 3 tahun. Oh iya. Nah dari sana terdoktrin Islam itu teroris ya. Itu awalnya dulu masih kecil. Berarti kalau dulu agak-agak takut gitu dong? Takut. Saya awalnya takut. Nah mama saya mu'alaf. Terus saya tuh sempat marahan sama mama juga. Karena doktrin tadi gitu kan. Mama kok masuk Islam sih? Kok gini sih? Gimana sih kok ninggalin agama leluhur sih? Gitu. Ya saya marah-marah ke mama. Sama 2 minggu saya nggak ngomong sama mama. Meskipun di satu rumah? Meskipun satu rumah nggak ngomong. Saya di kamar, mama di kamar. Nggak ngomong sampai akhirnya mama bilang, meskipun kamu nggak ngomong sama mama ini mama kamu. Tetap saya nangis jadi-jadinya ya. Maafkan lah akhirnya minta maaf. Mama maafin ya Ma. Akhirnya ya udahlah saya maafkan. Mama maafkan aku. Akhirnya ya udah saya menjalani agama beda sama mama awalnya kan. Mama Muslim, aku Hindu. Ya damai sih awalnya. Terus di satu titik saya lihat mama itu lagi sholat maghrib. Saya ke kamar mama lagi sholat maghrib. Nah dari sana saya kepo lah. Oke. Apa yang masih dilihat dari sholat maghrib itu apa yang dirasakan sama Mbak Stella? Kalau saya lihat mama sholat itu kok kayaknya indah gitu ya. Sujudnya, terus sebelum sholatnya itu wudhunya kalau di Muslim. Sementara kalau di Hindu tuh nggak ada ajaran untuk membersihkan diri, nggak ada. Langsung aja gitu. Kayak cuci tangan biasa gitu. Nah, jadi dari situ udah mulai nih kepo nih terkait Islam nih, mau tahu mama lagi sholat nih kan, saya masuk kamar, mama lagi sholat. Saya duduk sih nunggu mama kan. Terus saya kepo lah, sholat tuh kayak gimana sih Ma? Sholat itu sembahyangnya orang Muslim kata mama. Jadi kalau sebelum sholat itu kita harus dibersihin dulu. Nah dari sana dah saya kepo Kak. Mulai berarti membandingkan ya. Mulai membandingkan sebelumnya ya. Saya masih Hindu pas itu. Dimana saya kan kalau orang Hindu kan ada namanya canang, dupa itu kan sembahyang gitu loh Kak. Iya. Pakai sajen. Iya sajen. Gitu. Nah saya bingung. Saya terketuk hatinya kok. Semakin sini semakin bingung ya. Katanya kalau di Hindu kan Tuhannya itu satu. Di Weda bilang ya. Tuhan ada di Weda itu? Ada di Weda. Memang Weda bilangnya sembahlah Tuhan itu Esa satu. Tapi nyatanya di Hindu kan kita mengenal Dewa Trimurti. Brahma, Wisnu, Siwa itu manifestasikan sebagai Tuhan. Itu saya bingung yang mana nih saya sembah, yang mana nih yang kuat gitu kan. Katanya Dewa Brahma itu Dewa Pencipta, Dewa Wisnu itu Dewa Pemelihara, kalau Dewa Siwa itu Dewa Penghancur, Dewa Pelebur. Dewa kematian bisa dibilang. Kalau gitu kenapa Tuhan bisa jadi 3, kenapa nggak satu aja? Dia menciptakan, dia yang mengembalikan juga gitu kan. Saya bingung, di sana saya bingung yang mana nih saya sembah kan gitu. Awalnya saya yakin ada Dewa Siwa lah gitu kan, saya sembah. Di Hindu juga bilang Tuhan itu nggak diperlihatkan, kayak gitu kalau di Hindu. Tapi secara praktek justru terlihat.
Nah, saya bingung lagi kan, terus kebetulan saya SD sampai SMA Katolik. Loh, SD SMA Katolik? Katolik. Oh, SD sampai SMA justru Katolik. walaupun meskipun Hindu, sekolahnya di Katolik. Katolik. Namanya Santo Yosef Denpasar. Oh, Orang kali tahu. Itu mungkin karena juga kan lebih ke label sekolahnya ya. Maksudnya isinya bisa untuk umum ya. Isinya untuk umum. Saya awalnya sih ke Katolik maunya. Katolik sama juga. Secara ketuhanannya ya. Sama. Katanya Yesus itu kan Tuhan. Yesus itu kan Nabi gitu. Saya udah enggak lah gitu, enggak seret. Ya udah saya tanya ke mama. Terus mama bilang, "Mama enggak maksa kamu masuk Islam sekarang," gitu kata mama. Cari tahu aja dulu akhlaknya gitu. Terus mama ngajak, lama-kelamaan mamaku ngajak satu anak yatim dari sana. Oke. Lihatkanlah akhlak-akhlaknya orang Islam tuh kayak gini loh. Kita mengayomi sama, beri sama. Sementara kalau di agama lain mungkin jarang ya. Oke. Waktu sebelum mama menjadi seorang muslim, tetap diajak-ajak seperti itu juga enggak? Sebelum muslim ya diajak. Tetap diajak juga. Tapi memang ketika muslim ini ditunjukkanlah sebagai adab-adabnya seorang Islam. Adab-adabnya seorang Islam, ya. ya benar. Lebih ke akhlaknya kayak gimana. Ini loh muslim gitu. Ya dari sana saya belajar lagi. Akhirnya saya nemuin lah di Al-Quran surat Qul Huwallahu Ahad. Oh, surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas ya. Masya Allah. Tuhan itu tidak diperanakan. Nah, saya buka lagi Al-Quran, terus nemu Al-Fatihah, udah saya lihat-lihat, ternyata bener lah gitu. Ternyata Tuhan itu nggak diperanakan loh. Tapi kok di sini Tuhan diperanakan, Yesus itu anak Tuhan katanya, terus Dewa Siwa punya anak Ganesha, yang mana nih gitu kan? Itu masih belum muslim, saya masih bingung pasti. Iya, masih masa pencarian ya. Masa pencarian, lama kak. Iya, luar biasa loh. Artinya bukan karena ibu ya berarti Bukan. ya, tapi justru ibu itu sebagai salah satu pintu hidayah. Pintu hidayah. Akhirnya Sebelum sekarang hidayah. kepo ya kan. BTW waktu ibu sebelum mualaf sampai akhirnya sudah menjadi seorang muslim, perbedaannya signifikan nggak? Signifikan banget, mulai cara berpakaiannya, cara bicaranya juga. Cara bicaranya, cara berpakaiannya, akhlaknya juga beda. Jadi membuat Bastela makin yakin ya. Yakin. Oh ternyata Islam tuh ajarannya kasih sayang. Terus doktrinnya waktu bom Bali itu gimana? Udah tak buang sih doktrinnya. Ternyata Islam tuh nggak teroris itu sih, nggak saya pikirkan teroris mana ada gitu kan saya lihat. Ya, karena lagi-lagi itu kan oknum ya, orangnya gitu bukan kan sebagai agamanya. pelaku ya. Bisa jadi itu agamanya selain Islam juga ada, yang teroris juga ada segala macam. Tapi ya agama tidak bisa digeneralisasikan sebagai itu kan. Bukan teroris. Setelah saya pelajarin lagi, mendalami. Akhirnya ya, saya putuskan lah, Mama, ya udah masuk Islam. Masya Allah di tahun 2018. Tapi awal mualaf saya kan 2 kali syahadat. Awalnya itu bulan Maret, tapi kan karena nggak ada sertifikatnya kan. Oh Cuma iya saksi iya. aja. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bilang gitu aja. Saat mau muslim gitu kata mama. Akhirnya bulan Agustus saya ulang lagi syahadat. Akhirnya dapatlah sertifikat nih. Sertifikat mualaf. Sebenarnya kan kalau mualaf itu kan gak harus pakai sertifikasi sih. Ya Selama tadi ada saksi dan yakin bahwasanya tidak Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah, ya sudah menjadi seorang muslim. Cuma memang kan kita sekarang di Indonesia ya butuh dokumentasi, butuh formulir segala macam untuk mengurus pemberkasan. Itu mungkin kenapa harus syahadat lagi kan. Pemberkasan sudah beres. Beres semuanya Tapi ya? muslim. Alhamdulillah. Tapi langsung berhijab waktu itu? Enggak langsung. Oh, nggak langsung. berhijab. Setelah mualaf saya nggak langsung berhijab, saya belajar lagi. Terus yang saya bingungin itu mazhabnya juga. Kalau subuh. Kenapa kalau misalnya masuk Kalau subuh kan katanya ada kunut ya. Oh iya Saya iya. masih bingung sih. Ternyata ini mazhab ini enggak, yang ini ya. Yang mana boleh, oke. Yang mana enggak juga boleh gitu kan. Iya. Sama masalah sunnah, yang mana sunnah, yang mana wajib gitu. Saya masih belajari gitu. Karena memang kalau misalnya mazhab itu kan cara untuk beribadah ya. Iya, Maksudnya benar, ada yang melihat Nabi pakai kunut, maka ada hadisnya. Yang lainnya Nabi enggak juga boleh. kunut, ya, jadi Sama tinggal sudut aja. pandang aja ya. Tapi sekarang nggak bingung kan? Sekarang alhamdulillah udah. Alhamdulillah, Masya Allah. Apa sih kesulitan waktu belajar Islam? Saya belajarnya masih sembunyi-sembunyi. Bapak nggak tahu. Oh, waktu setelah syahadat itu nggak Berhijab pun Bapak nggak tahu. Oh, Masih waktu- dikit loh sama mama. Oh iya, dikip sama mama ya. Diam dulu ya, jaga dulu. Kan bapak segala gitu tuh. Atau mencoba untuk menjelaskan itu di bulan kapan setelah Setelah sembunyi? 4 tahun mualaf sih. 4 tahun malah baru ngasih tahu ke. Berarti cukup lama ya sembunyi-sembunyi Cukup ya. lama, sembunyi-sembunyi. Saya sembunyi-sembunyi berhijab aja sembunyi-sembunyi. Sampai akhirnya kan Bapak pernah nih ngajak pas saya galungan. Kamu ayo ke pura gitu kata Papa. Iya. Kamu udah lama nggak ke pura gitu. Nggak apa, nanti datang bulan gitu aku bilang. Padahal aku udah muslim nggak mau gitu kan. Iya iya. Nggak, ya udahlah gitu kata Papa. Papa juga gini sih nggak terlalu ya maksudnya ya gitulah nggak terlalu saklek gitu. Dia bilang. Nah waktu menjelaskan ke ayah gimana waktu itu? Kepergok sih sebenarnya. Kepergok juga sholat. Kepergok berhijab. Oh kepergok berhijab. Lagi di luar atau lagi di rumah? Mau keluar. Oh, ya, kamu kok kenapa berhijab gitu? Mau keluar. Saya kan di pintu. Papa lihat. Langsung Papa kaget. Kamu ngapain berhijab? Langsung ngejar langsung masuk ke kamar. Nggak ada berani untuk Nggak berani. menjelaskan. Dipanggil sama Papa. Kamu kenapa? Gitu ngobrol. Pak, aku masuk Islam. Gitu. Akhirnya Papa tahu. Oh, tapi itu ngobrolnya sambil masih tutup pintu itu? Enggak sih. Enggak kan? Saking khawatirnya gitu kan? Takut Papa marah. Dan Takut ternyata aku halang masuk Islam. responnya? Ya responnya sih ya udah kalau itu emang pilihanmu. Papa nggak bisa melarang. Maksudnya nggak terlalu kamu nih kok kenapa sih gini? Iya, iya. Alhamdulillah nggak.
Masya Allah. Ya udah kalau emang gitu mau apa itu. Nah itu baru mulai terbuka atau secara ibadahnya secara ibadah nyaman lah. Gak harus sembunyi lagi maksudnya. Iya. Nah tadi bilang kalau misalnya pas kita di bawah, ada juga mualaf itu. Ada mualaf. Barengan seadatnya. Kalau ada itu karena dengan orang salawatan. Itu karena dengan orang salawatan. Adik cowok satu-satunya. Jadi saya anak kedua, adik nomor 3 cowok, kakak cewek. Nah kalau sekarang udah mau masuk SMA berarti SMA-nya alhamdulillah SMA Muslim tadi. Oke, waktu mualafnya berarti dia masih SD, SMP? SMP ya? Ada juga mualafnya SMP. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi udah bertiga nih ya. Kita doakan semoga bisa mendapat hidayah yang sama ya. Amin. Dan biar istiqomah juga keluarga gitu ya. Kalau dibilang ujian sih saya banyak ya ujian yang mulai dari keluarga. Apa ujian yang bisa di-share kira-kira? Keluarga kan mama sama papa saya udah pisah kak. Di tahun 2016. Hancur ke hati saya. Namanya sebagai anak ya. Nangis kalau diceritain. Ya ada sih namanya anak yang bisa tegar ngeliatin orang tua yang berpisah ya. Berpisah 2016. Sakit kak, melihat orang tua pisah. Gak bisa ngebayangin sih maksudnya kalau masalah pisah. Alhamdulillah sih sekarang udah enakan sih masih Islam. Nyaman untuk saya ketemuin. Jadi diri saya tuh di sini loh di Islam gitu. Tapi waktu itu berpengaruh nggak dengan kondisi ujian yang begitu luar biasa, masalah sempat goyang ya? Sempat goyah. Apa aku balik aja gitu mau enggak jangan dah gitu. Maunya sempat gitu, jangan dah. Kalau udah susah-susah lo ngasih kita hidayah. Masa kita buang hidayah? Apakah itu juga karena keyakinan? Kalau karena keyakinan ibu beda, jadi akhirnya berpisah gitu? Nggak, karena ada masalah sih sebenarnya di tahun 2016. Ada masalah juga. Salah yang memang udah nggak bisa diterusin di pernikahan mama papa. Terus kakak gimana kakak? Kakak udah nikah sekarang, udah umur 31. Ini cukup jauh ya? Masih hindu. Kakak nikahnya sama orang Bali. Ya usia kalian itu cukup beda-beda jauh ya? Beda. Kamu kan berarti 20 berapa nih? 24? Masih kecil ya? 24 tuh berarti 99 ya? 99. Wah, ya masih muda. Masih muda. Kalau adik SMA? Beda jauh-jauh. 17. Jauh-jauh bedanya. 17, 24 sama 31 kan? Kalau mama 53, 54. Nah, ketika kamu sudah masuk Islam nih, dan kamu sudah mulai kepo terhadap Islam seperti apa, dan agak bingung juga kemarin soal mazhab gitu kan, ada lagi nggak yang dibingungin ketika masuk Islam? Ibadahnya kah? Atau jumlahnya? Sholatnya 5 waktu banyak banget ya? Gitu. Saya bingungin sempat tarawih itu ya, katanya ada yang bilang 11 rakaat, ada yang bilang Saya sempat bingung. Saya Ramadan pertama kali 2018, Ramadan pertama kali. Saya puasanya jujur masih belajar juga pas itu awal-awal mualaf puasa. Kaget ya, sebulan ya puasanya ya. Saya nggak tahan, nggak tahan gitu kata mama. Ya udah kok kamu nggak tahan nggak apa-apa kata mama. Iya. Itu aja. Proses. Awal mualaf itu udah saya puasa kan, ikut puasa pertama. Nggak tahan mah, capek. Puasa ya emang gini, kamu harus jalanin gitu kata mama. Mau surga nggak kata mama gitu. Iya. Iya, saya jalanin. Sama adik juga itu. Sama adik. Adik juga nggak tahan dulu awalnya mualafnya. Karena kan kaget dong transisi ya. Beradaptasinya juga mulai dari caranya ibadah kita beda. Yang biasanya pakai sesajen, terus api-api gitu dupa. Sekarang udah sholat, wudhu. Tapi kalau lingkungan keluarga, lingkungan sekitar menjelaskan bahwa saya sekarang seorang muslim itu aman-aman aja. Ada yang benci, sempat ada dari keluarga itu. Keluarga ada yang menjauhin. Tapi alhamdulillah seberat apapun ujian itu ya kita harus tetap istiqomah sih. Yakin kalau Allah itu pasti selalu ada. Apa yang membuat kamu bisa mau istiqomah dan bismillah istiqomah di tengah ujiannya dari tadi masalah pisah, sempat goyah juga gitu kan, dengan lingkungan juga Islam kan di sana bukan mayoritas ya kan? Islam itu minoritas di Bali. Nah, apa yang membuat kamu tetap istiqomah waktu itu sampai sekarang? Aku istiqomah, aku itu mau surga. Jadi aku kalau meninggal, aku mau surga. Gitu. Udah, aku memilih Islam. BTW nih Mbak Stella, waktu masih kecil sampai di Bali itu banyak kenalan orang Islam? Nggak banyak sih kak, jarang ya? Cuman kalau orang dulu kan ada pas saya TK kan, lihat orang anak TK pakai hijab itu pengen, nah itu apa sih hijab ya gitu. Sebenarnya ada ketertarikan ya di Islam ya? Ya cuman karena doktrin Islam itu teroris, saat bom itu saya takut jadinya gitu. Sebenarnya gitu dari dulu juga udah tertarik, nah itu apa sih hijab ya gitu. Sampai handuk pun saya giniin, bagus gitu. Kamu ngapain kata mama gitu. Akhirnya ya mualaf juga udah gedenya. Mama duluan justru ya, Masya Allah. Nah, gimana sih Mbak Stella biar buat kasih saran juga ke sahabat rukunnya biar istiqomah tadi menjadi seorang mualaf sekarang bukan menjadi mualaf sih sebenarnya ya, sudah menjadi seorang muslim. Mualaf kan maksudnya kan baru ya ketika mualaf baru ya, gitu ya bedanya. Iya, kalau sekarang udah menjadi seorang muslim sebenarnya. Tapi gimana sih buat sahabat rukun yang mungkin kan banyak juga yang subscriber kita yang non muslim juga ingin menjemput hidayah, kepo sama Islam, gimana biar bisa belajar untuk mengenalkan Islamnya dari adab dan sebagainya? Kalau menurut aku ya kenalin dulu karakternya, akhlaknya orang muslim. Karena kalau non muslim itu nggak lihat Al-Quran. Kalau orang non muslim kan nggak melihat Al-Quran dan Sunnah ya. Yang kita lihat muslim itu sebagai akhlaknya.
Itu saya juga dulu awalnya lihat dari akhlaknya. Kayak santunan anak yatim, mengasihi sesama. Sementara kalau di agama saya terdahulu yang bukannya menghina ya, takutnya bilang menghina lagi kan. Dulu nggak ada ajaran gitu. Iya benar-benar. Jadi memang itu mungkin jadi buat kita juga teman-teman muslim ya, agar kita tuh menunjukkan secara adab dan akhlak. Adab dan akhlak. Terus kalau masalah kasta juga, kalau di Bali itu sangat dibedakan. Kita kalau di muslim kan nggak dibedain. Kita tuh sama gitu di muslim. Itu yang saya bikin tertarik sih kalau di muslim. Akhlaknya, ketuhanannya juga jelas. Nabi kita Muhammad, Tuhan kita itu Allah. Secara konsep sudah berbeda ya. Konsepnya beda. Terus kalau buat sahabat rukun yang mau belajar kalau orang yang mau mu'alaf tuh, jadi bacanya apa aja tuh kalau menurut Mbak Stella? Ketika Mbak Stella mu'alaf dulu. Caranya sholat sih yang paling penting. Sholat ya? Cara sholat gimana? Karena saya dapat hidayahnya karena lihat mama sholat. Sesimpel itu loh padahal hidayah itu. Iya, tapi tidak mudah untuk mendapatkannya ya. Mendapatkannya nggak mudah. Melihatnya sih mudah. Ketuk hatinya itu susah gitu. Masya Allah. Tapi sekarang masih interaksi sama Bapak? Alhamdulillah sih masih. Tetap maksudnya satu. Malah kalau Papa waktu Idul Fitri kemarin ikut. Maksudnya bukan ikut sholatnya ya. Merayakan Idul Fitri ya. Saya kenalin, ini Islam itu bukan gini loh. Alhamdulillahnya Papa terbuka sih pikirannya. Kalau di keluarga nih BTW, itu yang muslim baru keluarga Mbak Stella? Secara keluarga besarnya? Secara keluarga besarnya ada tante sepupu saya karena menikah sih. Menikah sama muslim, tapi karena hidayah juga dia. Tante saya dari sepupunya mama, adik sepupu mama juga ada yang mu'alaf. Meskipun secara garis keturunannya mungkin udah non-muslim ya? Non-muslim, yang Bali semua. Masya Allah, luar biasa nih. Ujiannya berat juga. Iya, betul. Kita tuh justru semakin bersemangat ya, atau menumbuhkan iman dan keteguhan kita ketika mendapat share dari teman-teman mu'alaf loh Mbak Stella. Karena kita gak kebayang sih, pertama ujian-ujian yang dihadapi. Ujian yang dihadapi dari keluarga, dari teman itu. Betul. Dari teman juga ada ya? Dari teman ada juga. Apa karena dibully apa dijauhi? Dibully enggak, ya dijauhin dia sih tepatnya. Kalau dibully enggak sih. Dipertanyakan kah? Pertanyakan, kok gini sih sekarang? Ya saya bilang aja, ya aku nyamannya di sini gitu. Aku nyamannya di Islam. Tapi akhirnya tetap berteman? Berteman sih, cuman nggak terlalu dekat, nggak sedekat dulu. Benar-benar. Tapi kan kita kan sebagai seorang muslim kita nunjukin kan, adab kita, akhlak kita, berteman sama siapapun. Masuk Islam itu kan nggak semudah itu loh. Masuk Islam, Allah juga nggak semudah itu masih hidayah. Iyalah. Ada kok teman di kampus dulu waktu kuliah, Al-Fatihah dia bisa. Non-muslim, Katolik. Namanya aja Yohanes. Al-Fatihah bisa dia. Tapi karena memang secara hidayah tadi kan kita tidak pernah tahu, kita tidak bisa maksa, dan Islam juga tidak mengajarkan untuk caranya masuk Islam tidak kan? La ikraha fid-din, kita kan tidak memaksa orang masuk agama Islam gitu kan. Ya hidayah milik Allah, ya memang kalau belum hidayahnya ya sudah gitu kan. Susah kalau belum hidayah. Benar, dan Mbak Stella dan Ade, Ibu itu sudah menjadi bagian yang alhamdulillah itu mendapat kesyukuran hidayah ya. Alhamdulillah. Kita doakan semoga istiqomah. Terima kasih banyak nih Mbak Stella sudah berkenan untuk sharing bersama sahabat rukun. Dan buat sahabat rukun juga jangan lupa untuk di subscribe channel kita.